Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kepri hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Kamis 25 Januari 2024. Selama 1 jam ke depan bersama saya Lisa Idah, inilah Kepri hari ini selengkapnya. Pemirsa, pentingnya pengakuan kewarganegaraan bagi anak bangsa. Sebelumnya tidak terdaftar secara resmi sebanyak 122 orang anak-anak yang terdiri dari berbagai latar sosial seperti yatim, yatim piatu, bahkan yang sudah beranjak remaja mendapatkan akte kelahiran yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Risma disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan Kepulauan Riau. Sebelumnya anak-anak yang belum terdaftar diakui secara de facto di Indonesia, namun tanpa pengakuan de jure. Proses meski membawa dilema karena memperluas tanggung jawab pemerintah daerah ternyata memiliki dampak positif. Sebagai warga Indonesia memberikan mereka identitas yang sah, kasus ini terutama bagi anak yatim, lansia miskin, dan orang-orang disabilitas menjadi beban daerah. Pengakuan ini memiliki dampak positif yang besar. Sebanyak 122 orang anak-anak yang terdiri dari berbagai latar sosial seperti yatim, yatim piatu, bahkan yang sudah beranjak remaja mendapatkan akte kelahiran yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Risma disaksikan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Batam dan Kepri. Tampak Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, sementara itu Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Rudi Margono. Masih ada 500 anak yang belum memiliki akte kelahiran. Proses pengakuan kewarganegaraan ini juga diarahkan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi anak-anak yang lahir di Indonesia tanpa ditemukan orang tua. Pentingnya identitas sebagai warga negara Indonesia ditekankan sesuai dengan Undang-Undang Kewarganegaraan. Menteri Risma bersama dengan berbagai pihak termasuk Kejaksaan dan Pemda siap mendampingi proses pemenuhan hak-hak anak-anak. Risma juga mengatakan bahwa kolaborasi ini akan semakin memperkuat kehadiran pemerintah dalam memecahkan permasalahan sosial. Dia juga mengakui bahwa sebelumnya proses ini belum maksimal dan dengan kolaborasi yang ditingkatkan diharapkan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan ke depan. Jadi beserta Kejari dan Pemda yang telah memberikan hak pada anak bangsa ini untuk diakui secara kewarganegaraannya, karena sebelum dia terdaftar itu artinya dia masih ngambangkan gitu, tapi sekarang dia sudah diakui sah sebagai warga Indonesia. Pentingnya mendapatkan akte kelahiran lintas anak ditekankan sebagai syarat yang harus dipenuhi, termasuk keterangan tentang orang tua. Meskipun terdapat tantangan, Menteri Risma optimis bahwa niat ibadah dan kolaborasi ini akan semakin membangun keberadaan pemerintah dalam masyarakat. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Beralih ke informasi lain pemirsa, Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Dabo Singkep punya cara untuk mengatasi kejenuhan warga binaan. Di tengah lahan lapas yang sempit dan overkapasitas, warga binaan diberdayakan menjadi pelaku UMKM. Salah satu usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang dikembangkan yaitu berupa keripik pisang bermerek Labados. Produksi keripik pisang yang dilakukan warga binaan ini mampu menembus pasaran di Dabo Singkep. Keripik pisang ini juga dijual di berbagai lapas luar seperti Lapas Tanjung Pinang dan Karimun. Untuk keuntungan penjualannya nantinya bisa dimanfaatkan warga binaan untuk usaha atau bekal saat mereka bebas. Warga binaan Lapas Kelas 3 Dabo Singkep Zuryani mengatakan dirinya sangat senang bisa memproduksi keripik pisang. Produksi ini bisa mengatasi kejenuhan sambil menjalani masa tahanan. Karena ada kegiatan di sini, jadi nggak suntuk. Ya, insya Allah ya. Bisa pintar buat keripik kayak gini di luar atau di dalam? Di dalam. Senang karena banyak orderan kami. Ada orderan keluar juga. Memberdayakan warga binaan menjadi pelaku UMKM merupakan bagian dari pembinaan Lapas Dabo Singkep. Produksi ini juga sudah mendapatkan izin dari Disperindak Koplingga dan layak untuk dipasarkan. Mendapatkan izin dari Dinas
Perdagangan Kabupaten Lingga sehingga bisa mendukung UMKM juga dan bisa melatih warga binaan kami menjadi warga binaan yang terampil sehingga bisa berguna di masyarakat. Kegiatannya kurang lebih sudah 3 bulan semenjak saya bertugas di Dabo Singkep. Produksi keripik pisang kita bernama Labados, ada singkatan dari Lapas Dabo Singkep, itu pemasarannya sudah sampai ke Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, Batam. Sifatnya masih ke lapas-lapas terdekat. Selain memproduksi keripik pisang, warga binaan juga diajarkan bercocok tanam, budidaya ikan lele dan nila, serta mengembangkan makanan siap saji yang siap diantarkan hingga ke rumah pelanggan di seputar Dabo Singkep. Dari Lingga, Paino melaporkan. Pemirsa, evaluasi pelaksanaan anggaran 2023 dan langkah strategis pelaksanaan anggaran 2024, KPPN Tanjung Pinang menyelenggarakan kegiatan award di kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau. Bertempat di Aula Gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, KPPN Tanjung Pinang memberikan berbagai penghargaan kepada tiap satker yang telah melakukan pengelolaan anggaran terbaik di tahun 2023. Penghargaan tersebut telah dibagi dalam 13 kategori ditambah 1 kategori petugas satuan kerja teraktif. KPPN Tanjung Pinang Awards merupakan penghargaan yang diberikan oleh KPPN Tanjung Pinang kepada satuan kerja instansi vertikal pemerintah pusat dan organisasi perangkat daerah dan pemerintah daerah yang mempunyai kinerja pengelolaan keuangan terbaik dalam setiap tahun. Kepala KPPN Tanjung Pinang Teguh Irwono mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Tanjung Pinang yang telah mencapai kinerja yang baik untuk pelaksanaan anggaran baik tingkat untuk kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Tujuannya untuk memberikan apresiasi kepada satuan kerja mitra kerja KPPN Tanjung Pinang yang telah mencapai kinerja terbaik, Pak ya, untuk pelaksanaan anggaran baik tingkat untuk kementerian lembaga maupun pemerintah daerah. Pertama tentunya kami harus meningkatkan koordinasi sinergi dengan seluruh mitra kerja kami ya, baik pemerintah daerah maupun satuan kerja instansi vertikal maupun organisasi perangkat daerah. Karena dengan sinergi nanti kita akan memberikan komunikasi informasi-informasi yang cepat terkait dengan berbagai kebijakan, peraturan maupun dalam upaya meningkatkan percepatan pelaksanaan kegiatan. Capaian indeks kinerja pelaksanaan anggaran satuan kerja lingkup KPPN Tanjung Pinang pada tahun 2023 dengan nilai rata-rata 94,47 dan untuk selalu mengevaluasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 secara penuh dan pada berbagai bidang. Selain itu disampaikan juga nilai alokasi Pagu Dipa pada tahun 2023 yang dikelola oleh KPPN Tanjung Pinang adalah sebesar 11,46 triliun dari 206 satker yang terdiri dari belanja pegawai sebesar 1,128 triliun, belanja barang sebesar 2,46 triliun, belanja modal sebesar 961 miliar rupiah, belanja bantuan sosial sebesar 4,6 miliar rupiah, dan dana transfer ke daerah sebesar 6,935 triliun rupiah. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Abdullah dan Lamhot TVRI melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Satuan Reserse Narkoba Polresta Barelang sebelumnya berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika jenis kokain, sabu, dan ganja. Barang haram ini rencananya diedarkan di Tanjung Pinang dan Batam, Kepulauan Riau. Adapun barang bukti dimusnahkan yakni kokain, sabu, dan juga ganja.
Kapolresta Barelang memimpin langsung pemusnahan narkotika jenis kokain dan sabu di halaman Polresta Barelang Kota Batam. Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Batam, Kepala BNNK Batam, Kepala BPOM Kepri, serta pejabat OPD lainnya. Pemusnahan ini dapat dilakukan karena sudah ada surat ketetapan Kejaksaan Negeri Batam. Kokain tersebut disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 4,6 gram. Disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan negeri sebanyak 2 gram dan akan dimusnahkan sebanyak 2.033,62 gram kokain. Sabu 4 bungkus 3.962,58 gram dengan tersangka inisial M ditangkap di perairan Laut Nongsa, Kota Batam. Dengan surat ketetapan Kejaksaan Negeri Batam, barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 6,3 gram, disisihkan juga untuk pembuktian perkara di pengadilan negeri sebanyak 2 gram dan akan dimusnahkan sebanyak 3.959.081 gram sabu. Ketiga, dimusnahkan juga narkotika jenis ganja seberat 340,83 gram. Barang bukti tersebut disisihkan untuk pengujian laboratorium sebanyak 44,73 gram, disisihkan untuk pembuktian perkara di pengadilan negeri sebanyak 12 gram dan akan dimusnahkan sebanyak 324,2 gram sabu. Total keseluruhan barang bukti narkotika hasil sitaan dimusnahkan sebanyak 2.033,62 gram kokain, 3.959.081 gram sabu, dan 324,2 gram ganja. Ada pemusnahan yang sama-sama kita musnahkan barang bukti narkotika yang berhasil kita amankan, berhasil kita ungkap, dan sudah ada ketetapan daripada Kepala Kejaksaan Negeri Batam di sini. Lanjut kita musnahkan tadi ada berapa 2 kg kokain, ya, termasuk ada sabu, ya, ada sabu sebanyak 3 kg tadi, ya, 3 kg lebih, dan ganja, ya, ada berapa gram. Ini ya kita berkomitmen bersama, ya, sama-sama kita bersama FKPD, ya, Kota Batam, sama-sama untuk kita merangi adanya peredaran gelap narkotika yang ada di Kota Batam. Jadi saya himbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Batam, ya, apabila menemukan ya ada di daerahnya ada transaksi narkotika, ya, silahkan lapor kepada kami, pasti akan kami tindak lanjuti. Ini sama-sama ya kita ciptakan ya Batam bersih daripada narkoba. Sebelum dilakukan pemusnahan terlebih dahulu dilakukan pengujian sampel oleh petugas BPOM Batam dihadapkan para awak media dan FKPD Kota Batam bertujuan untuk memastikan narkotika yang dimusnahkan tersebut adalah benar. Seluruh narkotika dimusnahkan menggunakan mobil insinerator milik BNNP Kepri. Atas perbuatan tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 JO, pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Memenuhi kebutuhan darah di Kepulauan Anambas, jajaran Polsek Siantar Polres Kepulauan Anambas gelar donor darah untuk masyarakat. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Siantar Ibtu Gunawan Hussein dan dihadiri oleh jajaran Polsek Siantar. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Sakit Umum Daerah Kepulauan Anambas. Kegiatan kemanusiaan tersebut diharapkan bisa terus dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan agar kebutuhan darah untuk pasien yang memerlukan selalu tersedia. Pemerintah daerah diharapkan bisa menyesuaikan bank darah. Kapolsek Siantar Ibtu Gunawan Hussein saat dikonfirmasi mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan bakti sosial. Semoga dengan kegiatan tersebut bisa menjadi role model bagi masyarakat perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kegiatan Polsek Siantar pagi ini adalah memberikan donor darah terkait informasi konon katanya stok darah ada di PMI, khususnya di RSUD sudah mulai berkurang. Jadi kami berbersih hati kami, niat kami untuk melaksanakan donor pagi. Demikian alhamdulillah personil Polsek bersedia kurang lebih 9 orang.
Sebanyak belasan anggota Polsek Siantan ikut serta dalam kegiatan donor darah di RSUD Tarempa. Pendonor pertama diawali oleh Kapolsek Siantan dan diteruskan oleh anggota. Kegiatan donor darah yang dilakukan oleh Polsek Siantan dapat respon positif dari tenaga medis RSUD Tarempa. Semoga darah yang didonorkan oleh personil Polsek Siantan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI melaporkan. Pemirsa, Desa Bukit Padi, Kecamatan Cimaja Timur yang menjadi lumbung ketahanan pangan di sektor pertanian dan juga peternakan mendukung penuh pemekaran Kabupaten Kepulauan Cimaja atau BP2KKJ. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat tim BP2KKJ gelar silaturahmi ke desanya. Kepala Desa Bukit Padi Lukman Hakim saat dikonfirmasi mengatakan bahwa masyarakat sangat mendukung dan bersemangat untuk sebuah pemekaran kabupaten. Untuk itu dukungan dan semangat tersebut perlu diapresiasi agar sebuah harapan untuk sebuah kabupaten tercapai. Alhamdulillah, untuk saat ini kita dari masyarakat Bukit Padi menyambut penuh tentang pendukung pemekaran Kabupaten Kepulauan Cimaja. Harapan kita ke depan memang secepatnya dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat bisa menerima proposal kita tentang pemekaran Kabupaten Kepulauan Cimaja ini. Dukungan penuh tersebut merupakan bentuk kepedulian masyarakat Desa Bukit Padi, Kecamatan Cimaja Timur demi sebuah kesejahteraan masyarakat untuk generasi penerus. Untuk itu pihaknya menganggap perlu dan pentingnya sebuah pemekaran kabupaten baru di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Anambas. Sementara itu Ketua BP2KKJ Edi Ja'far mengatakan terima kasih kepada pemerintah desa dan masyarakat yang telah mendukung sepenuh hati baik materi maupun moral. Untuk itu pihaknya mengajak untuk bersama-sama berjuang untuk mencapai sebuah kabupaten baru di perbatasan negara yang jauh dari ibu kota kabupaten, ibu kota provinsi, dan ibu kota negara. Masyarakat untuk pemekaran Kabupaten Kepulauan Cimaja cukup antusias. Dari 12 desa, 1 kelurahan, itu kami sudah jalani 9 desa. Semuanya 9 desa ini mendukung untuk terwujudnya Kabupaten Kepulauan Cimaja. Saat ini tim BP2KKJ terus intens selama 4 tahun untuk melakukan silaturahmi dan sosialisasi terhadap pemekaran Kabupaten Kepulauan Cimaja, yang saat ini sudah mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Saat ini pemekaran Kabupaten Kepulauan Cimaja tinggal 1 langkah lagi perjuangan, yaitu di tingkat pusat. Dari Anambas, Kepulauan Riau, Ramadan TVRI Kepri melaporkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya akan segera kami hadirkan usai jeda iklan berikut. Pemirsa, para pelaku UKM banjir rezeki di Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang. Banyak pedagang yang merasa puas atas berlangsungnya event tahunan ini. Bazar Pasar Imlek di Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menyisakan banyak apresiasi dari sejumlah pedagang UKM. Banyaknya masyarakat yang hadir untuk sekedar cuci mata atau bahkan berburu barang dan kuliner, menjadi kepuasan dan tantangan tersendiri bagi para pedagang UKM ini. Para pedagang UKM ini juga saling memberikan inovasi terhadap barang dagangan mereka, agar mampu dilirik oleh banyaknya masyarakat yang berdatangan. Pesanan yang datang silih berganti menghasilkan raupan pundi-pundi yang sangat menguntungkan. Tak jarang para pedagang ini sering kewalahan dalam menanggapi setiap pesanan yang datang. Seperti pengakuan Jessica dan Sherry ini, pedagang kuliner yang mengaku terinspirasi dari negara luar untuk diperdagangkan di pasar Imlek ini. Memang viral di Malaysia, viral di Malaysia, bisa cek di Bukit Bintang, Malaysia itu antriannya penuh.
kali. Jadi kita terinspirasi lah ibaratnya dari sana. Daripada jauh-jauh ke Malaysia kan pasar malam Imlek nih ada. Jadi nggak perlu jauh-jauh, udah bisa langsung cobain ke sini. Dekat aja kan, Tanjung Pinang. Gila sih rame banget tiap hari. Upload story pun nggak sempat Bang. Weekday pun rame, weekend ramai. Pengen buat kayak dokumentasi gitu kan. Nggak sempat kita. Sempat sih. Keteteran lah. Tahun lalu masih belum ikut sih, kita ini pertama kali. Dan kita kemarin planningnya juga tiba-tiba banget, mepet banget. 2 hari sebelum mulai Bajar ini kita udah kemarin langsung planning. Kayak tiba-tiba kepikiran, oh pengen jualan nih, jual apa ya? Oke, terinspirasi lah langsung dari yang Malaysia itu. Pada masyarakat Tanjung Pinang, boleh coba sih Mrs. Price ini. Standnya sudah dekat OCBC, stand nomor 14. Nanti dijamin enak, sausnya itu bisa pencet sendiri. Ya, nggak perlu jauh-jauh ke Malaysia, udah bisa langsung cobain di Tanjung Pinang langsung. Ditambahkan, Jessica dan Sherry juga mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya bagi seluruh elemen masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam pasar Imlek ini. Ya, semoga menuju Imlek lancar-lancar, kita semua yang mau merayakan Imlek. Terus terima kasih juga banyak yang non-Chinese juga berpartisipasi di Bajar Imlek ini. Jadi syukur sih sekarang kayak Jalan Merdeka jadi lebih rame kayak dari kebanding COVID kemarin kan sepi, jadi sekarang banyak yang jualan, rame jadinya. Selain dagangan kuliner, banyak juga pedagang pernak-pernik Imlek yang berjualan di pasar Imlek ini. Aing, pedagang pernak-pernik yang mengaku sangat senang karena Imlek tahun ini jauh lebih berbeda dari tahun sebelumnya. Tahun ini agak lumayan ramai lah, tahun dulu agak sepi. Tahun ini banyak masyarakat yang datang berkunjung untuk melihat barang-barang. Banyak yang sekarang masyarakat lebih lebih nampak maju gitu, bisa melihat barang-barang sini yang di Tanjung Pinang ini kayak ada jualan apa-apa, semuanya ada makanan, barang-barang Imlek, terus pernak-pernik. Senang lah ya Ci dengan adanya pasar malam Imlek. Iya senang. Boleh dikasih tahu Ci harapannya di tahun Imlek Naga Kayu ini? Kami sih berdoa semoga tahun Naga Kayu ini semua masyarakat mendapatkan rezeki melimpah-limpah. Semoga tambah maju. Terus masalah ekonomian bertambah bagus. Para pedagang di pasar Imlek ini juga berharap, semoga ke depannya tidak hanya saat Imlek saja ada event bazar seperti ini, namun di hari-hari besar lainnya. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Lamhot, Jackson, dan Abdullah, TVRI melaporkan. Pemirsa, Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sebelum Hari Raya Imlek sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman. Bazar Pasar Imlek Tanjung Pinang, event tahunan yang berlangsung sebulan sebelum Hari Raya Imlek sebagai lambang perwujudan persatuan di tengah keberagaman. Pasar Imlek di Kota Lama Tanjung Pinang, Kepulauan Riau ternyata menjadi primadona pilihan masyarakat. Untuk mengisi liburan saat akhir pekan bersama keluarga, ratusan meja dengan beragam macam jualan berjejer di sisi kiri dan kanan sepanjang Jalan Merdeka hingga Teku Umar. Hiasan lampion yang bergelantungan di langit-langit jalan juga menambah semarak kemeriahan pasar Imlek ini. Banyak masyarakat yang berbondong-bondong datang ke bazar pasar Imlek ini, baik yang ingin berbelanja atau hanya sekedar mencuci mata. Bazar Pasar Imlek ini juga menjadi simbol keberagaman masyarakat Kepulauan Riau, sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat. Bukan hanya dari kalangan Tionghoa, namun dari masyarakat etnis lain turut hadir memeriahkan Bazar Pasar Imlek ini. Seperti keluarga Bapak Bayu ini, keluarga asal Tanjung Uban, yang hadir dan ikut menikmati keberagaman Bazar Pasar Imlek ini. Saya rasa acara ini sangat bagus ya, karena sangat positif sekali untuk keberagaman kita, beragama yang ada di Tanjung Pinang ini. Ya, sekali memajukan UMKM yang ada di Tanjung Pinang. Saya rasa dengan adanya ini kita bisa mempersatukan antara berbagai macam agama ya, tidak
hanya agama Tionghoa aja, Konghucu yang merayakan ini. Namun dari agama-agama lain pun kita bisa bersama-sama merayakan acara Imlekan ini. Harapannya ke depan, Pak? Harapannya ke depan acara ini terus berlanjut dan hingga kita bisa menyatukan warga yang ada di Tanjung Pinang ini. Ketua Panitia dan Ketua Harian PSMTI Kota Tanjung Pinang Kabupaten Bintan, Hartojo, sangat mengapresiasi antusiasme masyarakat di Bazar Pasar Imlek. Acara ini kita itu acara tahunan, Pak. Arti kata di Kota Tanjung Pinang ini, bazar untuk UMKM ini kita lakukan setiap tahun sekali menyambut Tahun Baru Imlek, di mana acara itu biasanya kita lakukan setiap 1 bulan sebelum Hari Raya Imlek. Hari Raya Imlek kita membuat acara ini untuk menghidupkan pengusaha-pengusaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Yang kita lakukan selama ini didukung oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang dan Provinsi Kepulauan Riau. Acara ini kita khusus untuk ramaikan menghidupkan Kota Tanjung Pinang dengan menghidupkan usaha-usaha UMKM di Kota Tanjung Pinang. Wah, luar biasa. Baik dari masyarakat yang Bapak-Bapak lihat sekarang ini, tingkat toleransi masyarakat dengan acara gini, silakan aja. Begitu antusiasi masyarakat terhadap acara kita ini. Yang jelas acara kita ini untuk meramaikan Kota Tanjung Pinang, menghidupkan pengusaha UMKM Tanjung Pinang. Dengan adanya Bazar Pasar Imlek ini, diharapkan masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau tetap menjaga kebersamaan di tengah keberagaman. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Lamhot Jackson dan Abdullah, TVRI melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Kepri hari ini. Kami akan segera kembali usai jeda iklan berikut. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kepri hari ini. Pemirsa, Polsek Batu Ampar, komplotan pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor. Mereka terdiri dari 3 orang pelaku, 1 diantaranya perempuan, para pelaku Yogi, Putri alias Lala, dan juga Yosep. Modus pelaku Yogi melakukan pencurian sepeda motor lalu dijual seharga 1,4 juta rupiah kepada seorang penadah berinisial R yang kini menjadi data pencarian orang atau DPO. Polisi melakukan pengejaran terhadap pelaku R, namun pelaku sudah menghilang. Polisi terus mengembangkan kasus tersebut dan mencari barang bukti. Aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang perempuan berinisial Putri. Perannya, ia suruh oleh pelaku R, DPO, untuk mengambil sepeda motor dari rumahnya di Potania untuk diserahkan kepada pelaku Yosep. Kapolsek juga mengatakan pelaku R menyuruh Niko Saputra untuk membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Pinang. Pelaku Putri mendapat upah Rp300.000 dan Yosep mendapat upah Rp650.000. Guna mereka adalah kunci Y dan obeng yang sudah diasah dengan modus adalah stang dipatahkan dan menggunakan kunci Y tersebut dan obeng tersebut dan juga menyambung kabel yang ada di dalam motor sehingga motor itu dihidupkan kembali. Motor tersebut dibuang ada di wilayah Batam setelah kami amankan, dan kedua ada di wilayah Tanjung Pinang. Kami amankan saudara NK yang berada di Tanjung Pinang. Mengawasi dan juga membawa tim pencuri ini untuk mengambil motor. Polisi menjerat Yogi Saputra dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan Lala dan Yosep dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Rizky Kurniawan, TVRI melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Pemirsa, jalan raya di emplasmen bekas PT Timah Dabu Singkep akan dijadikan jalan kawasan khusus trek jogging. Pemanfaatan jalan kawasan ini agar warga bisa dengan nyaman berolahraga tanpa ada gangguan kendaraan yang melintas.
Rencana pemanfaatan jalan raya di dalam kawasan implasmen bekas PT Timah sebagai sarana olahraga yang ramah. Dishub bersama Polantas Polres Lingga melakukan rencana rekayasa lalu lintas jalan, agar kendaraan tidak bisa lagi melintas di dalam kawasan implasmen bekas PT Timah, sehingga orang tua tidak lagi khawatir saat berolahraga bersama anak-anak mereka. Kabid Darat Dishub Lingga, Hasbullah, mengatakan, nantinya jalan sisi luar saja yang bisa dilalui kendaraan. Untuk area jalan dalam tidak bisa lagi dilintasi kendaraan, khusus sarana trek jogging warga. Kita mengatur area implasmen ini biar satu arah. Untuk area ini tujuannya adalah biar untuk jogging sore-sore atau untuk apa, tidak bentrok, tidak selisih dengan masyarakat umum. Karena selama ini jalan ini ya arah bagian ada 2 lapis. Kalau lapis ini bagian dalam berarti dia bentrok dengan masyarakat. Jadi kita akan usahakan memisahkan, akan menutup jalan ini bagian dalam, terus bagian luar. Bagian luar ini untuk umum. Itu ya. Kapan? Nah, sejak kita koordinasi dengan Kasat Lantas, dengan rekan-rekan semua dari PU, itu akan kita upayakan secepatnya. Salah satu insya Allah sudah menikmati. Jalan kawasan implasmen bekas PT Timah yang merupakan ikon Dabu Singkep Lingga nantinya akan dilengkapi jalan khusus bersepeda, bangku, taman, serta sarana bermain ramah anak-anak, sehingga bisa dijadikan tempat berkumpul warga. Dari Lingga, Paino melaporkan. Ya pemirsa, informasi dari Lingga tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kepri hari ini, edisi Kamis 25 Januari 2024. Akhirnya saya Alisa Idah mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.